Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya ini adalah video weekly ya. Jadi memang nanti pembahasan juga bisa agak panjang dan saya mau bahas terlebih dahulu untuk review ya hasil NFP dari hari Jumat kemarin teman-teman gitu. Jadi kalau kita perhatikan kan untuk Jumat kemarin ya hasil NFP-nya kan memang kurang bagus ya untuk si USD ya. Lalu kalau kita perhatikan dari ADP ini juga sudah kita bahas ya. Jadi ADP juga nggak begitu bagus ya. Kemudian ditambah lagi hasil dari JOLTS-nya kan belum ya. JOLTS-nya minggu ini teman-teman gitu. Nah tapi kalau kita lihat dari hasil ADP aja itu sudah cukup oke ternyata ya. Dan memang di sini kalau kita perhatikan untuk NFP ya hasilnya ini kurang lebih 151 ya. Memang sebenarnya di bawah ekspektasi pasar ya. Di bawah ekspektasi pasar di 125 ke 151 ya. Lalu kalau kita perhatikan average pendapatan earningnya mereka itu dari 0,4 ke 0,3 gitu. Lalu untuk unemployment rate ya di sini itu dia naik ya dari 4,0 ke 4,1 gitu teman-teman. Nah ini kenapa merah? Karena di bawah ekspektasi pasar. Pasar itu harus mengekspektasikan kurang lebih 159 dan market itu kasih kurang lebih di 151 teman-teman gitu. Lalu kalau kita perhatikan lagi 151 ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini juga ada dari jobless claim ya. Ini kalau kalian ini nih yang kalau kalian belum lupa ya, jobless claim itu kan dari 242 ke 221, artinya ada klaim pengangguran yang turun ya gitu ya dari yang 242 ke 221 gitu. Jadi penurunan cukup signifikan, cuma memang yang seperti saya bilang gitu sebenarnya tidak begitu bisa kita pantau karena JOLTS-nya itu belum rilis laporannya dan JOLTS ini akan rilis kurang lebih di minggu ini teman-teman gitu loh ya. JOLTS-nya baru rilis minggu ini kurang tanggal 11 Maret gitu. 11 Maret itu kurang lebih di tanggal di hari Selasa teman-teman gitu. Nah ini memang jadi buat kita tuh agak kurang bisa, maksudnya agak rancu juga jadi jatuhnya gitu antara penyerapannya sudah optimal atau belum ya. Itu biasa diukur dari ADP ya sama JOLTS ini teman-teman gitu loh. Lalu kalau kita lihat untuk minggu ini ya, kita mulai bahas news dulu untuk minggu ini. This week ya, this week itu ada dari GDP ya, ini JPY ya, JPY ada GDP teman-teman. Lalu ada JOLTS job opening. Nah ini nih ya JOLTS job openingnya teman-teman ya. Kalau kita lihat memang prediksinya bagus ya, tadi 7.600 ke 7.710 ya, memang positif kalau kita perhatikan teman-teman di sini ya gitu ya. Kalau kemudian artinya memang bisa dikatakan pembukaan lapangan pekerjaan baru itu cukup banyak ya, maksudnya bertambah gitu teman-teman dari 7.600 ke 7.700 gitu. Cuma ya berarti penyerapannya kurang sempurna gitu. Kalau memang hasilnya sesuai yang lebih bagus dari yang sebelumnya gitu teman-teman. Lalu untuk di hari Rabu ya, Rabu ini ada report inflasi ya, report inflasi di jam 19.30 ya. Ini udah balik ke jam normal. Ini ada core CPI price index ya teman-teman ya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat dari inflasi memang ada sedikit penurunan dari 0,5 ke 0,3, lalu untuk yang core-nya itu sekitar 0,4 ke 0,3 ya. Kalau kita lihat memang ada penurunan sedikit untuk inflasi. Lalu di hari Kamis ya, ini hari Rabu, ini hari Kamis, ini ada 10 years not option ya untuk yang hari Kamisnya. Kemudian ada lagi itu ada ini jobless claim ya seperti biasa, dan juga ada PPI di jam 19.30 teman-teman gitu. Lalu di hari Jumatnya itu ada 30 years bond auction ya di sini. Kemudian ada di jam 2 siang ada GDP ya dari pound sterling ya. Kemudian di hari Jumatnya lagi itu ada Michigan ya, Michigan consumer expectation itu di jam 9 malam gitu. Jadi memang minggu ini difokuskan lebih ke arah report inflasi ya dari si US itu sendiri teman-teman gitu.
ya let's see nanti hasil report inflasinya bagaimana. Jika memang hasil report inflasi ini cukup bagus untuk USD ya, ini bisa mengangkat harga USD yang ada saat ini. Kalau kita perhatikan nih ya, DXY itu kurang lebih saat ini masih di harga 103,9, dan memang kalau in case hasilnya cukup bagus ya untuk si DXY ya, untuk hasil report inflasinya ini kan DXY sendiri kan juga kalau kita lihat dari daily ini sudah ada di support ya, support daily-nya dia gitu teman-teman. Nah ini support daily, dan kalau kita lihat juga ini kan ada gap yang belum tertutup ya, ini juga lagi dikejar sama dia, ini udah mulai tertutup dengan rapi ya untuk USD. Dan ini kalau kita perhatikan memang ada potensial dia untuk terjadi koreksi dulu untuk daily-nya ya. Dari koreksi daily nanti kurang lebih kalau kita lihat, saya sih perhatikan dia bisa ke sini dulu untuk daily-nya. Nah, ini area terdekat sih, ini terdekat ya. Nah, ini terdekatnya dia nih. Itu di 105,6 ya, sampai kurang lebih sini. Ini untuk correction daily. Ini kita ambil dari area breakout levelnya dia ya. Nah, ini untuk USD teman-teman gitu. Nah, ini supportnya itu di sini. Oke. Ini supportnya. Lalu the next support ya, kalau dia bisa break dari area sini, next support itu kurang lebih di sini, ini minor, lalu majornya di sini lagi teman-teman. Ini minor support, nah ini major itu di sini. Minor support itu dimulai dari level harga yang kena nih, nah sini. Nah, kalau untuk major itu di sini. Ini kita gambar SNR dulu ya untuk USD. Nah, lalu ini kalau kita ukur dengan Fibo retracement ya, ini dari sini ke sini. Ini kan kalau kita lihat memang posisi DXY kan secara daily ya. Ini posisinya kan dia sideways di sini. Nah, ini dia break, dia create new current height ya. Current height yang baru di sini. Ya, artinya kan ini lebih tinggi dari height yang sebelumnya, teman-teman. Nah, ini posisinya memang dia ada charge ya. Charge-nya itu di sini gitu. Nah, charge-nya di sini yang menunjukkan bahwa sebenarnya DXY itu bisa ada potensial pullback lagi ya. Jadi ini adalah area support pertama dia ya, ketika ada di charge ya. Itu kurang lebih di area 61,8, itu 103,96 gitu. Berarti the next target dari rebound dari sini adalah ini teman-teman. Nah, ini terkatnya itu mendekatin area Fibo 38,2. dari ini memang selama dia belum bisa break dari sini ya, itu dia masih ada potensial untuk melanjutkan kenaikan lagi ya, sampai tertingginya itu di sini yaitu di 109 sampai 110. Ini untuk USD teman-teman. Tapi kalau misalnya in case dia break ya, hari Minggu ini nih dia break dari sini gitu ya, ya udah dia akan turun terus ya, kurang lebih sini nanti. Itu di 100 sampai 109 sampai 102 itu untuk DXY. Jadi kuncinya DXY itu di sini. Ini kuncinya DXY. Ini kita kasih warna merah ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk indeks dolar. Kemudian kita lanjut, kita mau lihat dari XAUUSD. Jadi untuk news clear ya, kemudian indeks dolar ya atau USD itu clear juga. Lalu the next, sebelum kita masuk ke technical lebih dalam ya, nanti kita mau bahas untuk open interest sama COT data teman-teman. Nah, ini secara technical untuk daily ya, kita pakai daily dulu nih. Untuk daily-nya dia masih terpantau terreject di area resisten ya, engulfing, bearish engulfing dari daily ini sendiri teman-teman ya. Jadi selama dia belum bisa break dari area sini, dia masih ada potensi untuk break dari current low ini, lalu lagi turun, cari lagi ke kurang lebih nanti di sini ya, itu di 2775 teman-teman gitu, di bawah 2800 ya gitu. Ini untuk daily-nya. Dan kalau kita lihat, kalian juga kalau masih ingat ya, ini kan kita udah bahas juga ini untuk daily ya dari beberapa video kemarin ya. Nah, selama dia belum break dari 2912 sampai 2930, itu kalian prefer cari setup sell. Dan kalau kalian udah dapat setup sell, congrats ya, karena ini beberapa kali mantul di area sini ya, seharusnya udah cukup lah cuannya gitu teman-teman. Dan kalau kalian mau hold sell lanjutan, pastikan dia bisa break dulu nih, tunggu dia break dulu dari area akumulasi yang ada di sini. Ini kan dia akumulasi ya,
Nah, selama akumulasi ini kalian jangan hold entry apapun gitu loh. Kalau dia udah break, misalkan kalian hold sell kurang lebih di sini. Nah, dia break ini kalian baru lanjutin sell lagi atau hold sell lagi teman-teman gitu. Itu kalian bisa lihat breakoutnya itu di 1 jam paling minimal gitu teman-teman. Lalu kalau kalian belum dapat sell ya kurang lebih di range harga ini ya, terus harga udah turun juga ya. Jangan FOMO, jangan pada saat dia turun kalian sell di sini ya, jangan. Tapi minimal kalian tunggu dia retest dulu ya, ke area retest ya dia di sini nih ya. Baru kalian cari konfirmasi sell, nanti kalian baru following trend lagi dan bisa jadikan sebagai lower case-nya dia ini ya, lower low-nya dia yang di sini nih. Nah, lower sini itu sebagai target profit kalian terdekat gitu. Baru nanti jauhnya ke sini teman-teman, 2840-an gitu. Oke. Jadi jangan terlalu FOMO dengan market yang begini ya, karena kalau kayak FOMO bukannya makin cepat untung malah makin cepat buntung gitu teman-teman. Oke. Kalau lagi FOMO gitu, kalau lagi sideways begini pokoknya tunggu aja ya, tektokan aja dengan areanya gitu loh. Cukup sell di sini, buy di sini. Kalau stop loss berarti kalian tambahkan stop loss tuh di bawah zona atau di atas zona kalau kalian sell gitu. Kalau udah breakout kalian belum ada entry, tunggu dia retest dulu ke areanya baru kalian entry gitu teman-teman. Oke. Nah, ini untuk daily memang masih possible dia untuk melanjutkan penurunan lagi atau pullback lagi dari area ini selama belum break dari mana kuncinya 2930. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut untuk intraday ya, ini untuk intraday. Tapi sebelum kita lanjut untuk intraday ya, saya mau discuss dulu ke kalian mengenai COT sama open interest gitu. Oh iya, sebelum ini ya. Ini untuk open interest ya, saya sudah bagikan untuk open interest nanti OI data itu akan saya bagikan ke kalian di channel utama ya, channel publik Juno Trading ID ya. Itu kalian bisa search di channel Telegram. Nah, ini untuk channel publik. Ini yang pertama kali saya selalu share ke learning center dulu gitu teman-teman. Ya, ini untuk open interestnya gitu. Tapi nanti akan saya share juga ke public channel. Dan kalian juga bisa akses sendiri ya. Kalian bisa akses sendiri itu di CME Group ya. Nanti linknya kalian bisa cek ada di bagian channel Telegram Juno Trading ID teman-teman. Lalu saya mau infokan juga ke kalian ya. Ini di sini ya, nanti kalian boleh cek di sini untuk open interestnya. Nah, saya mau infokan juga ke kalian. Saya lagi ada webinar ya. Ini the first time saya bikin webinar sebenarnya karena permintaan dari banyak dari kalian juga ya sama learning center. Cara buat outlook yang selama ini saya selalu presentasikan ke kalian di channel YouTube ya, yang selalu saya briefingkan ke kalian, baik itu channel YouTube, terus Telegram, TikTok. Nah, ini akan saya spill di sana semua. Lalu how to trade dengan open interest data yang selalu saya gunakan juga teman-teman ya. Waktu kita ATA terus juga kita selalu pakai OI data itu teman-teman untuk trading gitu. Dan learning center pun untuk membernya sangat terbantu sekali dengan adanya si open interest data ini. Nah, ini mau saya ajarkan ke kalian untuk webinar ini. Itu limited seatnya cuma 200 orang, dan itu digabung dengan learning center. Jadi untuk yang publik ya sisa sebagian lah gitu. Jadi harus agak cepat ya teman-teman ya gitu loh. Ini kalau kalian mau daftar ya kalian boleh chat ke admin Juno Trading ID teman-teman. Oke. Dan untuk kalian sudah daftar, saya thank you untuk kalian. Nanti yang sudah chat juga ya, akan saya balas ya. Nanti juga admin saya akan balas juga teman-teman gitu. Dan saya mau infokan juga ke kalian satu lagi, ya ini premium channel karena banyak permintaan juga ya. Ini juga akan mulai aktif lagi di minggu ini teman-teman gitu. Nah, ini sebenarnya kita udah jalan juga ya. Nah, ini udah jalan kurang lebih 1 mingguan ya jalannya teman-teman ya. Ini udah kurang lebih jalan 1 mingguan. Nah, ini seperti ini ya bentuknya untuk premium. Jadi premium ini nanti fokusnya adalah ke sinyal entry gitu ya, layar ya entry biasa lah gitu ya. Gitu loh. Nah, ini tapi saya dan tim saya ini akan memanage ya entry ini dengan cukup baik ya, dan kita usahakan juga kalian semua bisa dapat profit lah ketika ikut ini teman-teman. Ini kan terakhir kan kita open di 10 Oktober ya. Nah, seperti ini nih. Nah, habis itu kan sempat vakum kurang lebih sampai bulan Januari saya bikin learning center ya, dari learning center. Nah, karena banyak permintaan lagi di bulan 3 ini saya mau infokan kalau untuk premium signal ya ini akan mulai aktif kembali. Nah, ini kita jalan, ini udah jalan ya. Udah jalan dan ada 121 member ya yang udah join juga. Nah, ini member dari mana? Ini sebenarnya member yang
apa ya, bisa dikatakan ini adalah member yang memang mereka punya private khusus lah yang bisa masuk duluan gitu. Jadi kalau kalian mau masuk, kalian boleh langsung masuk ke sini teman-teman. Oke, nanti boleh cek juga admin dan akan saya share juga untuk cara pembagian, cara masuknya ke CDIT Premium ini teman-teman. Oke. Oke, jadi itu beberapa informasi yang ingin saya sampaikan ke kalian. Sekarang kita lanjut lagi ya untuk bagian COT data ini ya, COT data ya, ini untuk COT. Nah, ini COT juga ada di CME Group ya teman-teman ya, gitu. Oke, ini COT kalau kita lihat ya, bagian manage money-nya ya, manage money di change in position untuk long-nya itu dia minus sebesar 7.000 dan short-nya itu adalah surplus sebesar 5.425. Yang artinya di sini memang kalau kita perhatikan ya, mereka sudah mulai mengamankan posisi long ya, karena memang bisa dikatakan beberapa big player juga udah overbought ya, dan memang mau take profit juga sebagian. Dan dimana kalau kita perhatikan memang sudah mulai dari tanggal minggu di tanggal 2 bulan di tanggal 4 bulan 2 2025 ya, di bulan Februari awal yang buyer ini udah mulai nurunin posisi mereka gitu, mengcover posisi mereka dan diganti ke short gitu. Shortnya kalau kita lihat nih mulai naik gitu, mulai dari tanggal 4 bulan 2 gitu teman-teman. Untuk net position juga sini berkurang ya, mereka menurun, artinya mereka mulai mengcover posisi long mereka, di switch ke short mereka gitu teman-teman. Beda ya, ini kan pada saat ATH nih, ATH kan mereka naik terus gitu, dan shortnya juga berkurang terus teman-teman gitu. Jadi memang bisa dikatakan gold itu fase koreksi itu bisa dikatakan nggak lama lagi ya. Memang mungkin minggu ini ya, after that akan naik lagi kalau misalkan trade war ya itu masih terus berlanjut dan memang belum ada apa ya bahasanya, belum ada kepastian dari kebijakan dari si Trump sendiri. Nah itu kemungkinan besar akan lanjut lagi teman-teman gitu. Lalu kalau dari open interest atau OI data ini diupdate setiap jam 12 siang, ini everyday. Kalau yang ini itu setiap hari Sabtu teman-teman. Nah ini everyday, ini setiap hari di update-nya. Nah ini kita masih lihat dulu. Kalau ini kalian kalau mau tahu ya, maksudnya kalian harus tahu dulu open price-nya di mana, closing price-nya di mana. Karena ini adalah hari libur ya untuk market, jadi kita belum ada open price-nya nih, kita baru ada closing price-nya. Nah anggaplah sekarang closing price-nya itu adalah open price-nya dia gitu. Ya semoga aja nggak ada gap ya, semoga nggak ada gap. Ini di 2909 ya. Kalau untuk mapping saya nggak bahas banyak lah, karena mapping ini masih sama seperti kemarin ya, 2 hari lalu dari hari Kamis nih sama semua, mappingnya belum ada. Jadi kita akan lebih bahas ke data teman-teman. Ini closing price di 2909.5 ya, anggaplah kita open price-nya semoga aja masih di 2909 juga gitu teman-teman, atau 2910 lah ya gitu ya. Nah ini kita ambil 2910 berarti di sini. Nah ini 2910 ini kan untuk yang ini 1 DTE ya, 1 DTE artinya ini expire besok Senin gitu. Ini kan video ini kan direkam hari Minggu gitu, berarti 2910 di sini ya. Lalu yang di bawah 2910 itu ada 2915 ya, kemudian 2925 sampai 2940 ini multiple resisten ya, karena call-nya cukup banyak di sini ya, dan ada buy juga di 2925 ya, ini potensi dia untuk simpan buy ini ke 2935-an gitu teman-teman. Tapi ya let's see ini bagaimana. Lalu di bawah 2910 ya itu ada 2900 ya, kemudian 2870, 2875, and then ada 2850 sampai 2845. Nah extremely ya ini adalah harga closingnya ya, ini closing dan bisa ekstrim dia turun ke 2850, 2845 untuk untuk Senin ya. And then kalau untuk kenaikan masih bisa ekstrimnya itu ke 2950, dan kalau dia ngincer new ATH lagi ya, ini bisa jadi potensial new ATH dia 2975 ya, ini ATH-nya dia. Tapi ya kalau kita lihat dari dari COT yang ada untuk saat ini sih memang masih agak susah ya dia untuk new ATH. Tapi ya let's see ini bagaimana gitu. Kalau dari COT yang ada sekarang sih memang agak susah ya, tapi ya let's see nanti market reaksinya tuh bagaimana gitu. Paling kenaikan mentok-mentok juga waktu itu kan kita pernah lihat juga dari open interest data ya, kenaikan paling mentok kan 25 gitu.
Nah, pas tuh waktu itu pas benar-benar di 27, 25 dia pullback turun lagi. Dan sampai sekarang kalau nggak salah itu di hari Selasa ke Rabu. Nah, Rabu ke Jumat itu udah sideways terus menerus ya sampai dia closing pasar gitu, teman-teman. Nah, itu 2925 gitu. Nah, ini untuk open interest-nya ya. Jadi kalau harga semakin kecil atau semakin turun, yang kita perhatikan adalah put money. Tapi kalau harga semakin tinggi, yang kita perhatikan adalah call-nya dia gitu. Karena call itu adalah target profit ya atau target pasar yang mereka. Sedangkan P itu adalah put ya, dimana mereka put order yang mereka ya, ini bahasa itu kayak jual beli saham gitu ya. Jadi kontrak size dijual belikan di sini, mereka mau put di mana, mereka mau beli di mana. Lalu call, mereka mau call di mana atau target mereka itu di mana gitu. Kurang lebih untuk bahasa awam tuh begitu, teman-teman. Ini multiple resisten ya. Jadi kalau dia break 2915, dia target 2925, 2930 ya, and then 2935 sampai 2950 gitu. Oke. Ini saya share nanti ke grup utama atau grup publik Jurnal Trading ID ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat dari sini, artinya gold ini 2910, 2925, kan tadi mulai dari 2925 ya. 2915 ya. 2925 nanti di sini. Ya, 2920 sampai 2930 di sini nih ya. Kalau dia break dari sini baru dia akan lanjut ke sini, ini area resisten, the next resistance levelnya dia gitu dari open interest data. Lalu di bawah 2900 ya, di sini di bawah ini dia jebol ini. Dia lanjut kurang lebih untuk nutup di 2950 ya. 2950 di sini. Lalu tadi ada lagi 2950 2950. Sorry, 2875, 2870. Terus terakhir 2850, 2845. 2875. Nah, ini kita sesuaiin dulu. 2875 kurang lebih di sini ya. Ini untuk supportnya ya, ini ada sticky support di 75 sini ya. Ini adalah target breakout pertama dia ya, ini breakout pertama, breakout kedua di sini. Nah, breakout kedua itu dia mau nutup gap yang di sini, teman-teman gitu ya. Ini lanjutannya gitu. Jadi satu, ini dua, nah sampai kurang lebih di 45 ya. 45 berarti kurang lebih sih di bawah low yang ini nih, support yang ini aja tunggunya gitu ya. Kalau ada 40-an 50 ke bawah, mendingan kalian kalau mau ngambil buy di sini aja 2828, 2836 gitu, teman-teman. Oke. Ya agak nanggung kalau di sini, nanti takutnya keseret aja gitu. Kita kan kalau bisa negonya agak murah gitu ya, teman-teman ya gitu. Oke, jadi itu sih ya kalau yang saya ingin bahas ke kalian untuk saat ini, karena memang secara outlook juga tidak ada banyak perubahan. Yang kita bahas itu lebih cenderung ke data ya, dari COT ya, kemudian kita bahas dari open interest data, terus kita bahas juga dari new sentiment itu bagaimana ya. Ini adalah kita bahas secara data. Jadi kalau kalian tanya, apakah ini asal ngomong nggak? Gitu. Kita punya data, dan data itu kalian juga bisa akses ya. Itu terbuka, open ya, open untuk datanya itu ada di CME Group untuk COT segala macam ya. Dan kalian kalau mau ada preview hasil cara penggunaan COT ya, atau dan juga open interest terutama, yaitu kalian bisa lihat di beberapa analisa hasil upload YouTube saya beberapa hari ke belakang ya, sampai berbulan-bulan. Kalau kalian sudah follow lama, kalian tahu lah saya selalu pakai data ini. Yang kalau untuk yang mau agak cepat, kalian boleh kunjungin TikTok Jurnal Trading ID ya, itu ada kalian preview linknya. Lalu kalau kalian mau scroll Telegram, itu juga ada di situ untuk previewnya, teman-teman gitu. Oke. Jadi I really say thank you, dan kalau kalian mau ikut webinar silahkan kalian ikut ya. Nanti ada di tanggal 15 Maret kalian boleh daftar. Is only 35.000 ya, dan itu masih lebih mahal kopi yang biasa kita beli, teman-teman. Oke. Thank you ya. Kalau kalian mau ikut channel Telegram Premium, kalian boleh bisa ikut juga di channel Premium di channel Trading ID, nanti boleh diinfokan ke saya, teman-teman. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa pada next video update.